18 kemudian diproyeksikan di 2024 akan terus meningkat berbagai kebutuhan gitu ya, berbagai industri untuk food, halal food, kemudian Islamic finance, kemudian juga halal fashions, halal tourism, media recreation, pharmaceutical hingga kosmetik. Kenapa ini menjadi sangat penting? Jadi begini, pada global halal economy, kemudian kenapa kemudian sektor itu menjadi penting? Pertama, karena ini adalah sektor utama. Sektor utama atas berbagai produk atau kebutuhan produk yang dibutuhkan oleh Muslim consumers. Kenapa demikian? Dari awal saya sampaikan, ya betul, karena kalau kita melihat misalnya Muslim consumer itu kan aktivitas dalam kehidupannya itu kan diatur. Jadi kalau food dia harus mengkonsumsi food yang halal dan thayyib. Kalau kemudian terkait dengan layanan keuangan harus menggunakan, bukan harus ya, tetapi opsi bahwa ada keuangan syariah di mana dalam prakteknya gitu ya menghindari aktivitas-aktivitas yang sifatnya ribawi dan goror. Seperti itu. Jadi dari seluruh sektor ini adalah core sektor atau sektor-sektor utama. Kemudian ke sektor-sektor utama ini dalam konteks produksi pun gitu ya, itu structurally dilandaskan secara struktural itu dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Jadi harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Dan juga saya sampaikan tadi, kebutuhan ini akan terus meningkat karena didorong dengan kebutuhan retail dari consumer need. Kenapa? Karena tadi consumer Islamic Muslim consumer itu akan fastest growth ya, yang akan berkembang terus dengan cepat. Dan di 2050 kan ada 2,8 miliar penduduk Muslim dunia. Nah, tentu juga sektor ini juga didorong dengan kebutuhan bisnisnya, bahwa misalnya ya ini tadi dibutuhkan tumbuhnya industri-industri yang akan memproduksi core sektor tersebut gitu. Oke. Baik. Saya masuk kepada Indonesia gitu ya. Oke, penduduk Muslim Indonesia itu mencapai 87 sekian persen ya dari populasi Indonesia gitu ya. Dan kemudian Indonesia termasuk 10 besar konsumen pada setiap subsektor dalam industri halal. Jadi dari berbagai sumber gitu ya, salah satunya dari Thomas and Reuters, Indonesia itu merupakan top Muslim food expenditure, jadi salah satu negara dengan pengeluaran konsumsi untuk makanannya yang besar. Kemudian untuk pengeluaran pada travel juga besar. Pengeluaran untuk apparel atau untuk busana fashion itu menjadi juga top Muslim apparel expenditure. Kemudian juga sebagai negara dengan top Muslim pharmaceutical expenditure, pengeluaran atau kebutuhan atas produk-produk farmasinya, obat-obatan dan sejenisnya itu sangat besar. Jadi dengan begitu banyak ya kebutuhan dan pengeluaran Muslim untuk berbagai kebutuhannya, mulai dari makanan, travel dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa kebutuhan atas hadirnya industri yang kemudian memproduksi halal food, industri Islam halal tourism, industri untuk fashion itu sangat dibutuhkan. Nah, hanya saja pada saat ini dikatakan bahwa kondisi industri syariah di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumsi produk yang sesuai syariah atau halal di Indonesia ini mostly masih dipasok oleh produk-produk import. Jadi memang kita menjadi top Muslim food expenditure, tapi sayangnya all the expenditure tersebut masih dipenuhi dari import, tidak dari domestic product gitu ya. Nah, tentu itu menjadi ancaman atau bahkan bisa menjadi peluang tumbuhnya industri dalam negeri untuk kemudian menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan gitu ya.
Nah, stagnasi Indonesia dalam peringkat laporan Composite Weighted Index Industri Halal dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas produksi komoditas halal. It means memang produksi dalam negeri untuk memproduksi berbagai kebutuhan muslim tersebut itu masih rendah. Karena tadi sebagian besar masih import. Nah, ini akan menjadi PR besar rekan-rekan kalau Anda mulai menyadarinya bahwa kalau kita diam saja dan tidak belajar mengenai bisnis Islam dan tidak memahami mengenai halal ekonomi serta tidak menyadari betapa besarnya potensi halal industri, kita hanya akan menjadi target market produk halal dunia, namun belum mampu menjadi pusat produksi barang dan jasanya. For examples, susu misalnya, produksi susu halal yang kemudian dikonsumsi oleh konsumer muslim di Indonesia masih import dari beberapa negara, for example New Zealand. Daging misalnya, daging halal pun itu sangat disayangkan masih lebih banyak import dari beberapa negara, misalnya Australia. Jika kita tidak memahami betapa besarnya potensi halal ekonomi yang juga berasal dari kebutuhan gitu ya, core sektor dari penduduk muslim kita, nanti kita hanya menjadi target marketnya saja, tidak menjadi top muslim food producer gitu, tapi hanya menjadi top muslim food expenditure, tidak menjadi top muslim travel producer atau provider, tapi hanya menjadi top muslim travel expenditure. Nah, ini dibutuhkan kesadaran. Makanya mata kuliah ini menjadi sangat penting rekan-rekan, selain kemudian membuka mata kita, membuka perspektif kita, bahwa akan ada banyak peluang-peluang itu untuk tumbuhnya industri dan bisnis-bisnis berbasis halal yang akan melengkapi, yang akan menjadi bisnis-bisnis yang berada dari berbagai sektor tersebut. Halal sektor, halal food sektor, halal tourism. Begitu banyak potensi bisnis yang harus bisa dikembangkan agar kita tidak hanya menjadi importir semata. Oke, saya lanjutkan. Mengapa harus memahami bisnis Islam? Oke. Pada 2030, Muslim global mencapai 1,3 miliar, menjadikan Muslim pasar potensial dunia. Dan kemudian bonus demografi ya, di Indonesia kita akan mendapatkan bonus demografi bahwa mencapai 34,40% angka usia produktif, dan di situ adalah potensi penggerak angkatan kerja dan entrepreneur muslim muda. Rekan-rekan, jadi kalau misalnya pada era tersebut gitu ya, kita terlena hanya fokus kepada kita menjadi negara halal yang bagus nih, yang besar, tapi kita lupa bahwa konteksnya, bahwa kita hanya sebagai market saja, kita hanya sebagai target market dari produsen-produsen dunia yang besar yang menjadikan kita sebagai target market mereka. Padahal potensi halal ekonomi yang bisa dikembangkan dari berbagai aktivitas bisnis kita itu sangat besar. Tentu dengan bonus demografi tersebut yang ada di screen Anda, kebayang nggak kalau kemudian akan muncul para pebisnis muda, para pebisnis muslim yang concern untuk mengembangkan halal ekonominya. Tidak hanya sebagai consumer, tetapi sebagai player, sebagai producer. Kenapa? Karena akan begitu banyak gitu ya, begitu banyak sektor halal ekonomi. Misalnya nih, saat ini nih, ketika for example milenial muslim membutuhkan media dan halal media dan recreation. Halal media recreation itu kita bicara mengenai film, musik, video games dan sebagainya. Dan itu bagaimana kemudian ada potensi untuk bagaimana menciptakan apakah itu game, film, movie dan sebagainya yang memang diperuntukkan untuk
milenial Muslim, dan itu kan belum ada. Jadi akhirnya milenial Muslim fokus kepada media dan